Pemirsa, naas seorang bocah sekolah dasar di Toraja Utara, Sulawesi Selatan tewas tenggelam di sungai saat membersihkan dan memotong ranting pohon di dekat sungai. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis menggunakan tali menyeberangi sungai berarus deras. Basarnas dan tim SAR gabungan berhasil menemukan Yukal, bocah kelas 6 sekolah dasar yang tewas tenggelam di Sungai Sadan, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 30 meter dari lokasi korban tenggelam. Korban tenggelam saat membersihkan dan memotong ranting pohon yang ada di pinggir sungai. Korban yang diduga terpeleset dan terjatuh ke Sungai Sadan dan dinyatakan hilang. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Pasalnya tim SAR gabungan terpaksa mengevakuasi korban dengan menggunakan tali dengan menyeberangi Sungai Sadan yang berarus deras. Teknik estafet dengan membentangkan tali ujung ke ujung guna bisa menyeberang, membawa jenazah korban, dan korban langsung kami evakuasi ke rumah duka. Jenazah korban sudah disemayamkan di rumah duka di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menggelar pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100%. Siswa dan guru wajib mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. DKI Jakarta kembali menggelar pembelajaran tatap muka dengan kapasitas maksimal 100%. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan surat keputusan bersama 4 Menteri 21 Desember 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaannya, para siswa diwajibkan mengikuti prokes yang telah ditentukan. Sekolah berlangsung dari hari Senin hingga Jumat dengan durasi pembelajaran 6 jam per harinya. Namun, jika ada warga sekolah yang terpapar COVID-19, maka kegiatan belajar mengajar akan dihentikan sementara selama 5 hari. Selanjutnya, selama 5 hari penutupan pembelajaran akan dilakukan secara daring. Ya, pemirsa, bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100% hari ini? Kita bergabung dengan rekan Vicky Hiriam di SDN Cideng 07 Jakarta Pusat dan ada rekan Nata Armam di SMA 8 Bukit Duri Jakarta Selatan. Kita ke Vicky terlebih dahulu, pemirsa. Halo, selamat siang Vicky. Bagaimana kondisi pembelajaran tatap muka hari pertama yang 100% pada hari ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Memang betul sekali di SD Negeri Cideng 07 Jakarta Pusat hari ini memang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100%. Kami tadi sempat memantau berkeliling di dalam kelas bagaimana penerapan protokol kesehatannya. Kami melihat memang sudah cukup baik meski 100% kapasitas siswa ini yang hadir, namun jaga jarak antara meja siswa satu sama lainnya ini cukup terjaga dan ini sangat baik untuk memastikan adanya social distancing antar siswa dan ini pun dapat meminimalisir terjadinya penularan COVID-19. Berdasarkan data yang kami dapat, setidaknya ada 274 siswa yang hari ini mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah dan mereka pun nampak antusias sekali mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah. Saya akan mengajak Anda, Pram, ini untuk berbincang langsung dengan Kepala Sekolah SD Negeri Cideng 07 dan kita akan mengetahui bagaimana penerapan prokes di SD ini. Sudah bergabung bersama saya Ibu Ratna Suminar. Selamat siang, Ibu. Selamat siang dari Inews TV. Bu, kita tahu hari ini sudah 100% kapasitas siswa yang hadir di SD ini. Namun kita juga tidak bisa pungkiri ada kekhawatiran dari orang tua murid terkait memang pandemi ini belum selesai. Bagaimana pihak sekolah memastikan penerapan prokes tetap terjaga ini, Bu? Alhamdulillah ya, hari ini adalah hari yang kami tunggu semua ya warga sekolah karena kita bisa bertatap langsung belajarnya. Cuma di sini kami lebih menekankan lagi prokes ya, diantaranya yaitu masker jangan sampai lepas, lalu dengan mencuci tangan itu harus dan mereka itu membawa makanan dari rumah untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk orang tua
mereka itu antusias sekali dengan adanya tatap muka ini, dan mereka juga sebelumnya sudah saya sosialisasikan bagaimana menyiapkan anak-anak untuk masalah prokesnya dari rumah. Untuk anak-anak yang bisa mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah ini, baik anak-anak maupun tenaga pengajar, apakah mereka juga sudah mendapatkan vaksinasi, Bu? Alhamdulillah untuk SDN Cideng 07, baik siswa maupun guru-gurunya, semua sudah mengikuti peraturan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengikuti vaksinasi, dan semuanya sudah ikut vaksin. Siap, terima kasih banyak Ibu Ratna Suminar waktunya. Terima kasih. Ya, Pram, itu tadi perbincangan kami dengan Kepala Sekolah SD Negeri Cideng 07, di mana memang pihak sekolah ini memastikan penerapan protokol kesehatan ini menjadi hal yang wajib dipatuhi dengan ketat. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana PTM di SMA Negeri 8 Bukit Duri, sudah bergabung bersama kami rekan Nata Arman. Silakan Nata dengan laporan Anda. Melaporkan langsung dari SDN Cideng, dan saya melaporkan langsung dari SMA Negeri 8 Jakarta, yang dimana untuk saat ini situasi terkini untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas yang dilakukan di SMA Negeri 8 Jakarta dengan kapasitas 100% ini berlangsung dengan normal, yang dimana tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan dapat kami sampaikan juga untuk masa durasi dari pembelajaran sendiri ini dibatasi hanya pukul 6:30 hingga dengan pukul 12 siang. Dan artinya untuk kapasitas sendiri ini sudah kembali normal, dan untuk siswa dari kelas 1 hingga dengan kelas 3 ini sudah mulai melakukan pembelajaran dengan normal. Namun untuk beberapa hari ke depan, seperti contohnya hari ini hingga dengan hari Rabu, masih dalam proses perkenalan dari sekolah, karena memang selama kurang lebih setahun dan juga 2 tahun ini mereka para murid ini belum mengetahui terkait dengan pembelajaran secara langsung, dan juga bahkan belum mengetahui guru-guru yang secara langsung bisa ditemui seperti saat ini. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk jam operasional sendiri seperti biasa, yakni dari hari Senin hingga dengan hari Jumat, meskipun dilakukan di tengah pandemi COVID-19, namun penerapan protokol kesehatan juga tetap diberlakukan, seperti diwajibkan untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan menggunakan hand sanitizer maupun air mengalir demi pencegahan virus COVID-19. Dan apabila ditemukan adanya siswa yang terpapar COVID-19, maka nantinya akan dilakukan tracing satu kelas, kemudian selama 5 hari akan diliburkan atau dilakukan pembelajaran secara daring saja. Ya, kembali ke Pram di studio. Baik, Nata Arman melaporkan langsung dari SMA 8 Jakarta, dan sebelumnya tadi sudah ada rekan Vicky Rian langsung dari SDN Cideng 07 Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, pembelajaran tatap muka 100% dimulai hari ini. Tepatkah kebijakan ini diterapkan di tengah varian Omikron yang sedang menggila di sejumlah negara dan juga mulai bermunculan di Indonesia? Kita akan bahas pemirsa bersama dengan Ibu Retno Listiarti selaku Komisioner KPAI. Halo, selamat siang Ibu Retno. Apa kabar Ibu Retno? Ya, selamat siang. Alhamdulillah, kabar baik. Baik, Bu Retno, ini bagaimana KPAI menanggapi kesiapan dari sekolah tatap muka 100% yang dimulai hari ini? Apakah memang mereka sudah siap? Ya, tadi pagi saya juga berkunjung ke salah satu sekolah ya di SDN Negeri Menteng 02 Jakarta Pusat. Dan kami juga akan terus melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka nih ya, yang 100% yang akan diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Memang untuk Jawa Barat baru mulai minggu depan ya. Ini DKI Jakarta yang nampaknya lebih dulu. Yang kedua, kalau terkait dengan penyiapan, sebenarnya kalau secara infrastruktur DKI bagus ya, lebih dari di atas 80% sebenarnya penyiapan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru mereka sebenarnya sudah lakukan. Yang kedua memang berkaitan dengan perubahan perilaku. Nah, ini yang barangkali perubahan perilaku di masa pandemi yang perlu dilatih. Ini penting sekali, memang ada role model ya dari guru ataupun orang tua. Nah, kalau di catatan kami sebenarnya di sepanjang 2021 itu kita sudah masuk ke 72 sekolah nih ya pengawasan PTM di 9 provinsi pada 18 kabupaten kota. Hasilnya memang pertama tadi kalau secara penyiapan terjadi peningkatan 79% yang siap. Yang kedua adalah ini kami menemukan beragam pelanggaran prokes. Prokes yang paling banyak dilanggar adalah soal masker di dagu, masker di hidung, itu banyak ditemui ya, baik dilakukan oleh anak-anak maupun pendidik. Yang berikutnya lagi adalah kami memang menemukan klaster sekolah, tapi klaster sekolah yang kami temukan itu tidak pada saat kami datang, tapi kalau berdasarkan riwayat, yang itu kemudian kami menemukan, ya pertama
Klaster sekolah itu rata-rata disebabkan oleh pelanggaran prokes tadi, tidak taat pada penggunaan masker. Yang kedua, anak tidak enak badan tapi tetap masuk, ternyata dia terkonfirmasi COVID. Nah itu banyak sekali tuh ya kita temukan. Yang berikutnya lagi ada tes acak, ternyata yang dilakukan 3T ya, tracing, treatment, dan testing ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Ternyata banyak anak-anak atau guru ya, peserta didik maupun pendidik yang terkonfirmasi COVID, itu ternyata waktu itu data yang di 2021 menunjukkan mereka belum vaksin. Jadi memang ada pengaruh nih terhadap vaksinasi gitu ya. Jadi kami memang penyiapan itu kalau pakai SKB 4 Menteri kan memang disuruh 100% nih sekarang. Namun menurut kami SD itu harusnya tidak. Karena kan SD ini baru vaksin 1 dosis ya. Nah, kalau 1 dosis iya betul. Ibu Retno, ya, dengan 100% masuk risiko sampai ada Omikron. Iya, Ibu Retno, tadi Ibu Retno ada bilang 79% ini sudah bagus, sudah siap. Nah, sisanya yang sekitar ada sisanya yaitu sekitar 21 atau 28 ya persen, berarti belum siap apa seperti apa bagaimana? 20,83%, ya belum siap. Artinya apakah saat ini yang 28,3% itu belum melakukan PTM 100% apa seperti apa? Melakukan PTM. Jadi dari itu kan data kami dari 72 sekolah tuh ya di 18 kabupaten kota. Jadi yang 20,83% itu tetap buka sekolah meskipun mereka nggak siap secara infrastruktur. Nah kalau sejauh ini seperti apa, bagaimana? Apakah mereka tetap buka? Rekomendasi dari KPAI sendiri seperti apa? Kami melakukan rekomendasi, memang pertama kami meminta pemerintah untuk vaksinasi dipercepat. Jadi vaksinasi anak usia 12 sampai 17 tahun waktu per 30 Agustus itu masih rendah, dia bawah 10%. Jadi kami mendorong untuk percepatan. Nah, ketika vaksin anak umur 6 sampai 11 tahun mulai diizinkan BPOM, kami juga mendorong bukan tahun 2022 harusnya segera. Nah, akhirnya juga disegerakan di Desember. Nah, di Desember ini memang tapi kan jumlahnya yang divaksinasi ini belum mencapai 70% sebagai ketentuan WHO. Kan WHO bilang kalau kekebalan komunitas itu kebentuk kalau udah 70%, ini kan belum ya. Iya betul. Nah Ibu Retno, ini controlling dan pengawasan langsung dari KPAI sendiri kepada sekolah seperti apa sejauh ini? Apalagi mengingat 100% sudah mulai semua ini. Kalau Jakarta memang untuk usia 12-17 tahun itu vaksinasinya sudah lengkap dua dosis, itu akli bahkan di atas 90 untuk DKI Jakarta ya. Tapi untuk perubahan perilaku ini mesti guru-gurunya ya, terutama nih pulang sekolah nih anak SMA, SMK ya, nongkrong nggak gitu ya, langsung pulang atau tidak, ini yang penting karena di situ menjadi sumber penularan. Jadi di sekolah aman, tapi ketika mereka di luar sekolah mereka nongkrong itu jadi masalah. Nah kami mendorong memang ini pengawasannya harus berlapis-lapis, bukan hanya orang tua, tapi bagaimana melibatkan masyarakat juga di sekitar sekolah dan di tempat-tempat keramaian seperti mall, kafe. Ini bagaimana ketika ada anak-anak kemudian usia sekolah gitu kumpul setelah pulang sekolah, ini menjadi penting ya agar kita semua bisa mengerem gitulah ya. Bu Retno, ini kan kegiatan PTM 100% ini kan disambut sangat bahagia oleh para orang tua, namun sebagian juga ada yang masih khawatir. Ini kalau jika orang tua merasa khawatir anaknya untuk sekolah langsung, apakah masih boleh nggak sih untuk meminta kepada pihak sekolah untuk sekolah secara daring? Bisa. Dari hasil pengawasan kami bisa. Ternyata di Jakarta misalnya itu masih ditemukan rata-rata dalam satu kelas ada 1 atau 2 anak itu tidak mendapatkan izin orang tua untuk sekolah. Mereka tetap dilayani tapi lewat WA aja dan mereka dapat tugas aja jadi setiap harinya. Nah itu mungkin juga mendorong orang tua inginnya anak-anaknya sekolah aja gitu, karena kalau di rumah artinya mereka sendiri juga repot ngajarin anak-anaknya. Itu juga muncul sih dari hasil pengawasan kami. Nah tadi waktu kami ke SDN Menteng 02 itu ada juga sekitar 12 anak tidak mendapat izin dan mereka dilayani lewat penugasan WA. Baik, terima kasih banyak Ibu Retno Lestiarti selaku Komisioner KPAI. Kita juga berdoa bersama-sama semoga ini klaster sekolah tidak terjadi kembali dan semoga PTM 100% berjalan dengan kondusif. Baik, terima kasih Ibu Retno. Ya pemirsa, 17 penghuni rumah kos di Kalideres, Jakarta Barat positif COVID-19. Mereka dibawa ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta untuk mendapatkan perawatan. Total 17 penghuni rumah kos di Ruko Imperial dan Mogot, Jakarta Barat ini dievakuasi petugas kesehatan ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran untuk mendapatkan perawatan. 17 penghuni kos terkonfirmasi COVID-19 setelah melakukan tes PCR di sebuah klinik.
Para pasien ini sehari-hari bekerja di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sementara usai 17 penghuni kos yang positif COVID-19 dievakuasi ke RSDC Wisma Atlet, tim Satgas Kecamatan Kalideres langsung menggelar tracing dan tracking. Dengan mengenakan APD lengkap, petugas melakukan tes PCR pada penghuni kos dan warga sekitar. Petugas juga lakukan tracing kontak erat 17 penghuni kos yang positif COVID-19. Langkah ini demi mencegah penyebaran penularan COVID-19. Sementara di Jawa Timur, pemirsa, kasus pertama COVID-19 varian Omikron terdeteksi di Surabaya. Kepastian ini dikonfirmasi oleh Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga pasca hasil uji sampelnya keluar. Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga mengonfirmasi hasil sampel pasien terinfeksi COVID-19 positif varian Omikron. Hasil uji sampel warga Surabaya itu diperoleh pada hari Sabtu lalu. Sampel pasien tersebut memiliki CT value di bawah standar infeksi virus SARS-CoV-2 dan memiliki tanda-tanda identik dengan varian Omikron. Hasil ini diperkuat oleh screening observasi yang dilakukan ITD Unair kemarin. Warga Surabaya yang terinfeksi COVID-19 varian Omikron tersebut memiliki riwayat perjalanan ke Bali. Saat ini Satgas setempat tengah lakukan penelusuran kontak erat pasien tersebut. Kita screening sudah curiga. Kemudian dalam ini tadi malam kita pastikan bahwa itu memang dengan BGS ini yaitu Omikron. Pemirsa, tahanan asal Palestina kabur memakai mobil dinas dan menabrak pagar rumah detensi. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.